dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah jumpa lagi nih kita ya bersama di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Apa itu Tarbiyah Islamiyah? Program ini ya seputar pendidikan ya, pendidikan Islam untuk generasi muda kita atau generasi bangsa Indonesia ini pada umumnya yang ingin serius bagaimana sih dalam mendidik, dalam mengarungi pendidikan Islam bagi generasi Indonesia pada umumnya. Nah, acara ini alhamdulillah sudah mulai dari bulan Syawal ya. Dari bulan Syawal kira-kira ya berumur 1 bulan ya, sekitar 1 bulan. Dan acara ini sudah diasuh oleh Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Nah, dan Ustaz sekarang posisi ada di kota Temanggung. Nah, tapi untuk berinteraksi atau bertelepon menanyakan persoalan tarbiyah Islamiyah seputar pendidikan Islam di nomor telepon kode Jakarta 021 212 32 333. Kami ulang ya, 021 212 32 333. Nah, itulah nomor telepon untuk bertanya kepada Ustadz Nafi. Nah, saya hanya mengantarkan di sini ya pemirsa ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Pendengar radio juga di sini. Radio apa aja? Saya bacakan ya. Pertama Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, berikutnya Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, berikutnya Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, berikutnya Radio Al Hikmah Banyuwangi, berikutnya adalah Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Caruban, dan Radio Dai Tengaran. Nah, itulah sejumlah radio yang merelay langsung acara ini. Nah, sudah kita sebutkan radionya, bagaimana kalau sekarang kita sapa ustadznya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz Nafi? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat di sini kami dan juga kru di studio. Alhamdulillah semua sehat. Ustadz, bagaimana kabar di Temanggung? Sehat? Alhamdulillah kita juga sehat-sehat di sini. Iya, Barakallahu fikum. alhamdulillah. Di Pondok Pesantren Menara Al-Quran ya? Betul ya? Naam. Masya Allah. Ustadz, udah mulai belum tahun ajaran baru di sana? Tahun ajaran baru kita masih pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita sudah PJJ. mulai pada pekan ini, dan insya Allah nanti pada Idul Adha, kalau tidak ada halangan, karena kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah dan kita sedang siapkan protokol kesehatan. Iya. Baru nanti kalau semuanya ready, oke, insya Allah kita mulai pada Idul Adha, insya Allah. Oh begitu, Masya Allah, ya. Ini Afan Pak Ustadz, kami juga ingin tahu di sini di studio juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Pondok Pesantren Menara Al-Quran ini hanya untuk khusus ikhwan atau sudah ada akhwatnya, murid akhwat? Ya, sementara ini khusus ikhwan tingkat SMP dan SMA. Iya. Dan mohon doanya, insya Allah kita sedang merencanakan untuk akhwatnya biidznillah. Alhamdulillah, berarti ikhwannya sudah ready SMP dan tingkat SMP dan SMA ya Ustadz ya? Benar, Masya Allah, benar. Alhamdulillah. Nah itu pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala di sini anggota Dewan Fatwa juga qadarullah dan sudah Allah tentukan sebagai mudir di sana di Pondok Pesantren Menara Al-Quran. Begitu ya Ustadz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, bagaimana kalau kita mulai acara ini Ustadz? Insya Allah, bismillah. Nah, alhamdulillah. Ustadz, berilah kami nasihat petua singkat lah ya. Buat kami di sini pemirsa radio, pendengar radio dan pemirsa Fatwa TV untuk bisa bagaimana pendidikan Islam yang lurus dengan manhaj yang lurus. Nah, begitu ya. Singkat dan padat, monggo. Silakan. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qah.
ya menuntut ilmu itu kan jalan para nabi ya. Ya. Insya Allah semua orang sepakat bahwa orang-orang yang terbaik itu adalah para nabi. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari kafilah mereka alaihi wassalatu wassalam, maka kita juga harus menuntut ilmu. Ya. Ya. Dan untuk melakukan itu sesungguhnya ya kita jangan menunda-nunda waktu. Ya. Oh begitu, iya Ustaz. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menasihati Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya tentang pendeknya usia dunia ya. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan idza asbahta fala tantadhiril masaa wa idza amsayta fala tantadhiri as-sabah wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan ambillah masa hidupmu sebelum datang kematian. Kita mulai dari sekarang dan jangan sekali-kali menunda untuk belajar. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kembali sebagai seorang yang sedang berjalan di atas ilmu dan manhaj yang benar. Amin, Masya Allah. Itu. Masya Allah Ustaz. Ya aduh, sedih Ustaz dengernya Ustaz. Masya Allah, terharu kami. Ya, Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, seperti itulah nasihat dari Ustadz Nafi Zainuddin. Nah, bagaimana kalau Ustadz kita mulai dari pertanyaan pertama, boleh ya Ustadz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Mas Aji Sasongko. Mas Aji Sasongko ini seorang pedagang di Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Sekarang saat ini sedang musim ujian waktu itu ya, pertanyaan terkirim seperti itu. Kemudian di sekolah anak ada beberapa guru yang mereka mengizinkan muridnya untuk open book dan juga lihat Google. Open book dan juga boleh lihat Google, beberapa guru membolehkan. Tapi ada juga yang diam saja. Namun si guru sudah tahu kalau murid-muridnya pada megang HP dan lihat Google. Seakan-akan guru ini mengizinkan namun tidak ngomong langsung. Nah, apakah dalam keadaan seperti ini diperbolehkan dalam proses pendidikan dan terutama pada saat ujian berlangsung? Nah, sebaiknya bagaimana kami bersikap? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qiyamah. Kita mengenal ya di dunia pendidikan sekarang ini sistem evaluasi. Ya. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja di antara cara-cara beliau di dalam memberikan ilmu kepada para sahabat ridwanu alaihim ajmain juga berbagai macam cara. Ya, ada satu buku itu yang membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mualliman. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai guru, ya, metode pembelajarannya, ya, kemudian bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ingin meyakinkan bahwasanya apa yang disampaikan itu benar-benar telah dipahami. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang ya sabda beliau sampai 3 kali, sering seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagaimana disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau menjelaskan sesuatu maka seseorang mampu untuk mengikutinya dengan seksama karena tidak cepat-cepat, ya kan, tapi diikuti oleh para pendengar dan seterusnya.
Nah, di dunia pendidikan sekarang ini kita mengenal sistem evaluasi yang diantaranya adalah dengan melakukan ujian atau sistem penilaian ya, dilakukan dengan melaksanakan ujian. Kemudian ujian ini nanti juga akan diambil nilainya dengan persentase tertentu untuk menjadi ijazah. Nah, pemirsa, azanillahu wa iyyakum, sebenarnya sistem evaluasi ini intinya adalah sistem yang dipilih oleh seorang guru atau ditetapkan oleh sekolah ya. Apabila sudah ditetapkan oleh seorang guru atau ditetapkan oleh sekolah, artinya memang disepakati dan ditetapkan, yakni menjadi sebuah keputusan oleh sebuah sekolah, maka harus dipatuhi oleh siapapun ya, baik oleh siswa ataupun guru ataupun kalau di dunia sekolahan mungkin wali kelas, pada akhirnya adalah kepala sekolah. Demikian juga mungkin di perguruan tinggi ada sistem evaluasi tersendiri. Nah, pertanyaan tadi dari saudara kita itu sesungguhnya perlu dilihat bagaimanakah sistem yang telah diputuskan di lembaga pendidikan bersangkutan. Gitu, Apakah misalnya apakah misalnya lembaga pendidikan bersangkutan memang memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih satu sistem evaluasi ya. Ada yang open book, ada yang tidak open book ya. Ibaratnya seorang membuat skripsi ya, buat skripsi itu ya jelas dia ada metode tersendiri. Artinya dia pasti diantaranya adalah memang benar-benar membahas sesuatu, dia harus membuka beberapa referensi dan kemudian nanti hasilnya dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum skripsi juga ada ujian di mana ada yang memang dilakukan dengan open book, ada yang tidak ya. Maka kembali kepada ketentuan sebelum menjawab pertanyaan tersebut ya. Ketentuan yang diputuskan di lembaga pendidikan itu seperti apa ya. Kita ambil contoh seandainya bahwa sekolah tersebut tidak membenarkan sistem open book misalnya, maka jelas terjadi sebuah pelanggaran ya dari guru ya. Dalam kasus tersebut jika ya kita anggap bahwa tidak boleh open book misalnya, maka tadi dari gambaran si penanya saudara kita sudah ada pelanggaran berarti open booknya, kemudian juga ada pembiaran terhadap orang-orang yang melanggar ya. Ini hal yang tidak baik. Tapi sekali lagi jika di lembaga pendidikan tersebut tidak menerapkan model ujian dengan open book ya. Dan ini termasuk Allah Ta'ala termasuk GES atau berlaku curang ya, mencontek dan yang lainnya. Dan para ulama dalam hal ini cukup keras dalam membahas masalah contekan ini, sampai sebagian dari para ulama mengharamkan tentang ijazah yang hasilnya adalah contekan ya, dan tidak diberkahi apabila kemudian dia tidak taubat dan itu menjadi dasar bagi dia untuk mencari nafkah dan sebagainya ya. Jadi kita sangat perlu hati-hati karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka dia bukan bagian dari kami ya. Hadis ini di antara faedahnya adalah haramnya berlaku curang ya. Ujian yang dilakukan dengan curang berarti adalah sesuatu yang haram. Ya.
Ya, wallahu taala alam. Tapi kembali lagi kepada lembaga pendidikan dimaksud, apakah menerapkan open book atau tidak. Kalau memang menerapkan open book ya menjadi mudah saja. Kalau itu memang sistem evaluasinya yang sudah diputuskan, boleh open book misalnya. Karena ketika open book juga kadang-kadang seorang guru juga menyesuaikan bahwa jawabannya juga istilahnya tidak mudah-mudah amat gitu ya. Kadang-kadang membutuhkan cerita, membutuhkan analisa dan sebagainya. Wallahu taala. Masya Allah, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Itu apa namanya seperti ini, Ustaz. Kondisinya yang beberapa pertanyaan yang masuk dengan kondisi seperti itu ada sambungannya sepertinya. Ketika seorang siswa itu lulus dengan nilai yang boleh dibilang dikatakan lulus seleksi dari standar kelulusan, kemudian ijazahnya tentunya dengan hasil contek, tentunya nilainya nilai palsu, nilai hasil contek. Lantas dia sudah diterima di pekerjaan, kemudian barulah dia sadar bahwa selama yang dilakukan dulu waktu di sekolah, waktu memperoleh kesarjanaan itu adalah dengan cara yang curang. Lantas dia mempertanyakan, bagaimana status ijazah saya, bagaimana saya cara bertobatnya. Lantas dia harus mengaku atau tidak ke HRD atau bagian personalia bahwa nilai yang saya dapat itu, misalnya dapat A itu adalah hasil saya curang waktu kuliah. Dia berbohong, dia harus mengaku atau tidak ke bagian HRD tempat dia bekerja. Hasil ujiannya, ijazahnya itu ternyata hasil contek begitu. Walaupun dia betul-betul lulus dari kampus itu, hanya nilainya nilai bohong, nilai contek seperti itu. Nah, bagaimana cara bertobatnya? Nah, itu seperti itu, Ustaz. Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, kalau itu bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain. Oh, Masya Allah. Ya, walaupun Masya Allah sekarang dunia kerja sekarang, wallahu ta'ala alam, tidak semata-mata mempertimbangkan ijazah, ya, lebih mempertimbangkan pada skill. Dan apalagi di negara kita, berapa banyak orang mendapatkan job, mendapatkan pekerjaan yang tidak dilatar belakangi oleh pendidikan sebelumnya. Ya. Berbeda. Allah Ta'ala. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, seperti itulah jawaban dari Ustaz ya. Baiklah, ini masuk ke pertanyaan berikut, Ustaz. Dari Ahmad. Ahmad itu lahir tahun 2001, berarti usianya 19 sekarang. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Nah, begini Ustaz. Bismillah Ustadz Nafi. Nah, saya ingin tahu mana yang Ana harus utamakan. Ana baru lulus SMA tahun lalu. Lantas apakah saya menghafal Al-Quran lebih dulu atau mau serius kuliah, Ustadz? Jadi beliau ini Mas Ahmad ini kebingungan sebetulnya. Dia ingin menghafalkan Quran atau kuliah dulu gitu, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Menghafal Al-Quran secara umum adalah perkara sunnah, ya. Meskipun fadilahnya sangat besar, ya. Al-mahiru fil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, ya. Orang yang mahir dalam Al-Quran, ya, bersama para malaikat yang baik-baik, ya. Kemudian Al-Quran memberikan syafaat, ya, kepada seseorang, ya. Dan para sahabat juga belajar Al-Quran, ya, baik hukumnya ataupun menghafal ayat-ayatnya, sama, dua-duanya dilakukan. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, tidak kurang dari 12 tahun menghafalkan surat Al-Baqarah, ya. Karena tidak hanya menghafal, akan tapi juga memahami apa yang dikandung oleh ayat-ayat di dalam surat tersebut. Nah, tapi secara hukum asal adalah perkara yang sunnah, ya. Maka dalam hal ini saudara Ahmad, ya, kita tidak tahu kondisi secara umumnya, ya, yang kemudian kita bisa membandingkan mana perkara yang kira-kira wajib, mana yang perlu didahulukan, dan mana yang bisa diakhirkan, ya. Intinya bahwa
apabila ada perkara yang sama-sama misalnya sunnah, maka dipilih yang lebih utama misalnya, kan gitu. Ya. Tapi kalau yang satu adalah wajib misalnya, yang satu adalah sunnah misalnya, ya tentu yang wajib yang didahulukan, ya, dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam, kalau kita melihat zahir dari pertanyaannya, bisa jadi adalah beliau masih free saja, artinya tidak ada paksaan dari orang tua juga, misalnya kan, ada kebebasan memilih juga, dan bisa mengakhirkan kuliah juga gitu, ya. Sehingga hanya ada pada sikap mana yang harus saya pilih, apakah kuliah dulu atau menghafal Quran dahulu. Ya. Intinya kalau tadi tidak ada hal yang secara hukum perlu didahulukan, ya, masih boleh-boleh saja. Maka nasihat saya pribadi sih, wallahu taala a'lam, ya, maka menghafal Al-Quran dahulu, ya. Gitu ya, Masya Allah, ya. Ya, apalagi kalau seorang mempunyai azam yang kuat, ya, ada keinginan yang begitu besar, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, ya. Apakah ada orang-orang yang mengambilnya sebagai peringatan. Jadi kalau sama-sama menghafal atau sama-sama kita berilmu tentang sesuatu, maka yang pertama kali adalah Al-Quranul Karim, ya. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pula yang dilakukan oleh para ulama dan dinasihatkan kepada mereka, kepada para penuntut ilmu, ya, insyaallah. Dan ketika dimudahkan, ya, mungkin dia bisa menghatamkan dalam 2 tahun misalnya. Setelah itu dia lanjut kuliah, dan biasanya wallahu taala alam, ya, seorang yang mampu menghafal Al-Quran itu berarti orangnya sudah teruji tekun, teruji sabar, ya. Maka untuk studi berikutnya pun insya Allah Allah berikan kemudahan, ya. Masya Allah. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya dan tipsnya, ya, bagi mereka yang bingung, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, mana dulu nih, mau kuliah apa lulus SMA, kuliah atau menghafal Quran dulu? Kata Ustaz, menghafal Quran dulu. Ya, baiklah. Ini berikutnya, Ustaz, dari Habibah, Ustaz, di Cilacap, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Semoga Ustaz selalu dalam kebaikan, selalu dalam lindungan Allah, dalam kebaikan. Nah, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz, kapankah waktu terbaik melepaskan anak-anak untuk masuk sekolah berasrama? Kapan untuk anak laki-laki dan kapan untuk anak perempuan? Di mana biasanya di sekolah berasrama tersebut anak-anak melayani diri mereka sendiri, seperti cuci piring sendiri, terus kemudian cuci baju dan menyiapkan yang lainnya sendiri. Apakah sejak SD untuk laki-laki atau perempuan sejak SMP atau SMA? Monggo Ustaz, sarannya seperti itu. Jazakumullah khairan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan serupa, ya, di kesempatan yang lalu, ya. Iya. Dan sebenarnya saya juga tidak mengetahui secara khusus, artinya berdasarkan penelitian atau berdasarkan pengalaman yang sudah mayoritas dan sebagainya. Tetapi hanya mendasarkan pada kebutuhan, ya, kebutuhan seorang anak, ya. Ya, bahwa pada usia SD, ya, kebutuhan anak terhadap
kedua orang tua itu masih sangat besar. Ya. Dan jarang sekali pesantren yang kemudian wallahu taala alam mengkhususkan orang-orang tua sebagai pengganti dari orang tua yang ada di rumah, ya. Mungkin lembaga pendidikan bentuk pesantren menerima murid SD, usia SD, ya. Tetapi apakah yang di SD tersebut adalah semua orang-orang yang sudah berkeluarga, berpengalaman dengan anak-anak? Ya belum tentu juga, kan gitu, ya. Maka ini menjadi pertimbangan, karena yang dibutuhkan oleh anak-anak seusia itu adalah kedua orang tuanya, ya. Perkembangan psikologisnya terutama, ya, masih dalam tahap pembentukan yang di awal, dan usia-usia itu memang sangat emas. Kadang-kadang terjadi dilema bagi orang tua bahwa dia di rumah belum tentu baik, ya, dibandingkan dengan apabila dia dipesantrenkan, gitu. Karena memang kondisi orang tua yang kadang-kadang berbeda, ya. Nah, itu adalah kasuistik. Tetapi kita berbicara bahwa masing-masing orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap putranya, terhadap anak-anaknya, ya. Maka di usia yang kita sebut la'ib ibnaka sab'an, ya, ajaklah anakmu, ya, bermain 7 tahun yang pertama, ya. Dan setelah itu ajarkanlah kepadanya adab, ya, 7 tahun berikutnya, ya. Nah, pada 7 tahun yang pertama ini sangat rentan, atau orang menyebutnya adalah usia emas, ya. Memang dia sedang banyak menerima saja, ya, sedang banyak menerima seperti sebuah wadah yang siap menerima dan melihat apa yang ada di sekitarnya, ya. Mungkin orang bisa saja memastikan bahwasanya dalam pertimbangan dia dipesantrenkan lebih baik, begitu, ya. Ya, itu kasuistik kembali. Tapi peran orang tua di usia itu, wallahu taala alam, belum bisa tergantikan secara mudah, ya. Secara mudah di pesantren, apalagi misalnya di pesantren misalnya muridnya banyak, gitu kan. Kemudian guru-guru, ya, ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih belum, dan sebagainya, sama-sama menangani. Meskipun bisa saja sebuah sistem pendidikan dibuat bahwa ada yang berperan sebagai kedua orang tua, ada yang berperan sebagai kakaknya, ada yang berperan sebagai sahabatnya, bisa saja, ya, kalau kita bicara seperti itu. Tapi wallahu taala alam, di usia SD nampaknya masih lebih baik dia bersama kedua orang tuanya, ya. Dan itu hanya pertimbangan tentang kebutuhan, ya. Dan kita juga bicara tentang anak-anak sekarang, gitu, anak-anak sekarang, wallahu taala alam. Jadi setelah usia itulah baru kemudian kalau seandainya seseorang akan memilihkan untuk dia sekolah dalam bentuk pesantren, tetapi yang perlu dimengerti bahwa orang tua tetap harus terlibat, ya, di dalam pendidikan meskipun putranya di pesantren, ya. Ya, kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan tertentu untuk itu, tetapi intinya bahwa kehadiran orang tua menyertai pendidikan anaknya itu terus-menerus, utamanya kalau di masa sekarang lebih mudah berkomunikasi, maka mudah untuk dilakukan, insya Allah, ya. Karena ya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab orang tua. Sekalipun SMP begitu dilepas misalnya, apakah kemudian kita pasrah seluruhnya kepada pesantren? Ya tentu saja tidak, ya. Bahwa orang tua tetap ikut serta di dalam
pendidikan. Wallahu taala alam. Masya Allah Ustaz. Baiklah, jazakallah Ustaz atas nasihatnya, atas tipsnya. Seperti itu ya jawaban dari Ustaz, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Baik Ustaz, ini berikutnya ada baru masuk lagi pertanyaan dari Sofia di Bogor, usia 14 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya selalu melarang saya menonton TV. Padahal saya sudah turuti untuk menghafal Al-Quran. Saya memang suka menonton film action. Nah, terus bagaimana caranya supaya saya nggak bosan dalam menghafal Al-Quran? Tapi saya suka nonton film di waktu senggang. Bagaimana ya Ustadz? Seperti itu Ustadz. Ya, barakallahu. Untuk akhirnya di rumah ada televisi itu ya. Iya, kayaknya begitu Ustadz. Mau bagaimana ini? Sepertinya begini Ustadz. Ini karena lockdown, jadi mau nggak mau jadi nonton TV deh ya. Udah. Kalau di pondok kan nggak ada TV. Begitu. Iya, ada nasihat dari ulama tarbawiyin, istilahnya ulama-ulama yang bergerak di bidang tarbiyah ya. Wala tanha an syai'in wa anta fa'altahu, ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Dan janganlah engkau melarang sesuatu terhadap anakmu padahal engkau sendiri melakukannya, gitu kan. Oh iya. Jadi ini perlu kita cermati juga ya. Kita melarang anak menonton televisi, tetapi televisi ada di rumah ya. Jadi televisi kan wasilah ya, seperti kita ini kan televisi juga. Iya betul. Ya, dan ya kita lihat konten-kontennya ya. Kita tidak bisa mengatakan misalnya televisi itu kontennya misalnya negatif semua, kan tidak begitu. Tetapi masing-masing orang punya standar ya, masing-masing orang mengerti. Sebagai contoh begini, sebagai contoh bahwa dia tidak mau mengajarkan musik kepada putranya karena memang Allah misalnya sudah jelas ya di dalam Al-Quran ya menyebutkan wa minan nasi may yashri lahwal hadis ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menyebutkan misalnya sayakununa min ummati qaumun, akan ada di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan musik misalnya. Jadi dia tidak ingin mengajarkan itu ya kepada anaknya, tetapi dihadirkan hal tersebut misalnya di rumah, wasilanya, gitu kan? Iya, wasilahnya itu ya. Jadi kan ini sebuah problem tersendiri buat anak tersebut ya, buat anak tersebut ya. Dia akan sangat kerepotan. Tapi ini kayaknya yang bertanya anaknya ya. Iya, anaknya yang bertanya. Jadi bagaimana cara mengatasi bosan habis menghafal Al-Quran, bosan nonton TV gitu mungkin, seperti itu. Kan nggak boleh terus nonton TV-nya gitu. Kayaknya gitu. Iya, kemudian kadang-kadang orang tua memberikan satu janji tertentu kepada putranya. Kalau sudah melakukan sesuatu. Ya. Oh gitu. Wow, nanti kamu kalau udah hafal ini boleh nonton ini. Ya, gitu. kalau kamu menghafal satu surat misalnya, kamu boleh seperti ini misalnya. Kamu boleh pinjam HP misalnya, atau kamu boleh main di luar sekian jam, katakanlah gitu ya. Sampai hitam layangan ya, Ustaz. Maka harus ditepati oleh orang tua. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan akan hal ini. Kita tidak boleh berdusta, karena kalau kita melakukan itu hanya supaya dia menghafal dan kemudian kita tidak tepati janji, berarti kita berdusta ya. Oh gitu ya, Ustaz. Secara tidak langsung ya kita sedang mengajarkan kedustaan, karena anak menyimpulkan bahwasanya
ternyata abi atau umi bohong dengan janjinya. Iya. Ya, ini sesuatu yang bermudarat. Oleh karenanya ketika berjanji orang tua ya juga harus hati-hati. Jangan yang penting mau menghafal Quran dulu deh, maka janjikan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak mungkin dilakukan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan seperti itu ya Ustaz ya. Ya, tahfiz itu memberikan motivasi ya. Memberikan seperti hadiah dan sebagainya itu boleh ya di dalam tarbiyah ya. Tapi memang harus benar-benar diberikan juga. Jangan misalnya ya udah nanti kamu boleh nonton TV kalau kamu udah hafal. Ternyata giliran mau nonton nggak boleh. Nggak boleh. Bisa jadi maksudnya orang tua nonton yang lain gitu. Kebetulan dia udah hafal pas film action gitu kan. Nggak boleh sama orang tuanya. Iya. Ya. Adapun buat Ananda, jadi apa yang bisa dilakukan ketika misalnya bosan menghafal Al-Quran ya. Bosan dalam pengertian ini adalah artinya kita melakukan sesuatu yang sama secara terus-menerus itu pasti mengakibatkan sebuah kebosanan tertentu. Maksudnya gitu, bukan kemudian dia bosan dengan Al-Quran itu maksudnya tidak. Ya, mungkin begitu ya Ustaz. Gitu. Ya, jadi apa yang dilakukan ya tentu saja yang pertama bahwa sesungguhnya film-film yang seperti itu ya lebih banyak madharatnya ya. Kita berusaha untuk ya tidak melihatnya kalau Ananda bisa ya. Karena ada unsur emosi. Namanya film juga kebohongan juga. Maksudnya kebohongan itu kadang-kadang fiktif bener ya. Iya betul. Kadang-kadang hanya ingin menyampaikan satu pesan ya, satu pesan saja sebenarnya ingin disampaikan, tapi dibuat durasi yang begitu panjang dan banyak hal-hal yang mungkin pada akhirnya merusak, bermudarat kan gitu. Iya, betul, satu pesannya belum tentu tersampaikan, berbagai mudaratnya jelas sudah disuguhkan kan gitu. Betul, Ustaz. Ya. Betul, Ustaz. Nah, adapun untuk menghindari kebosanan, tentu kita harus selalu bervariasi di dalam melakukan sebuah kegiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai alternatif amalan-amalan sunnah, ya kan? Iya. Contoh menghafal Quran, kemudian berkunjung ke saudara, misalnya, ya. Iya. Kemudian menulis, ya. Iya. Itu variasi amal. Ibadah bervariasi juga. Orang membaca Al-Quran, berpuasa, sholat, sunat gitu. Ada sebagian orang lebih kuat berpuasa, ya. Ada sebagian orang lebih kuat bacaan Qur'annya. Ada sebagian orang lebih kuat di dalam melaksanakan sholat, ya. Hanya ada berbagai alternatif. Ya, variasi itulah yang kemudian juga harus kita lakukan, kita pilih. Ya, membaca, kadang-kadang membaca cerita-cerita yang baik, ya. Ya, membaca buku mungkin boleh. di kesempatan ini barangkali perlu juga kita sampaikan, kadang-kadang ini menjadi buah pikiran kita dalam dunia tarbiyah, ya. Oh iya. Bahwa kebutuhan anak-anak SMP usia 14 tahun tadi ya. Iya betul, 14 SMA nanggung. Itu sebenarnya dia senang baca-baca buku gitu kan, baca-baca buku. Baca-baca cerita dan sebagainya. Tetapi memang produksi kita di tanah air khususnya yang berkaitan dengan keislaman masih banyak perlu ditingkatkan. Apalagi kalau kitab-kitab tarjamah, ya, artinya terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasanya sudah tidak sesuai dengan bahasa kita, jadi kurang nyaman dinikmati.
kadang orang tua beli buku aja ini bacaan Islami buat anaknya yang ini. Tapi memang buat anak nggak menarik bacaan itu gitu ya, nggak menarik gitu. Jadi dia tidak mau untuk kemudian menghabiskan waktunya dengan bacaan yang dia tidak tertarik di dalam membacanya. Jadi intinya Ananda bahwa Ananda bisa bervariasi. Kadang-kadang membantu umiknya itu juga asyik, ya kan? Kadang-kadang bermain dengan adiknya itu juga asyik. Kan? Ya, kita di dunia selalu sibuk dengan digital, ya. Iya, betul. Selalu sibuk dengan HP gitu kan. Padahal kita sudah mencoba untuk melakukan aktivitas di luar itu, ternyata asyik juga bermain-main ya, dengan berbagai mainan itu. Ada saja ide-ide baru insya Allah ya, insya Allah. Jadi saya nasihatkan kepada adik untuk insya Allah bervariasi di dalam kegiatannya, jangan cuma nonton waktunya ya, kadang-kadang memang habis benar kita waktu 1 jam 2 jam gitu lebih ya. Allah Ta'ala alam. Itu barangkali Mas Poki ya. Ya, tapi Ustadz, Masya Allah, jazakallah Ustadz atas nasihatnya, tipsnya buat Sofia di Bogor untuk supaya tidak bosan dalam belajar menghafal Al-Quran ya Ustadz, variasinya. Baik Ustadz, ini ada menarik juga dari seorang murid juga ini Ustadz, seorang pelajar namanya Ibadur Rahman di Provinsi Banten menanyakan, masih berkaitan saja, apa aja olahraga yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW selain berkuda, memanah dan berenang? Mungkin dia lagi cari hobi nih Ustadz. Monggo Ustadz, gimana, apa aja? Pertama bahwasanya itu disunahkan, tetapi kan ada keumuman ayat, wallahu ta'ala alam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa menjaga kesehatan kita, ya, itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membawakan ayat ini ketika menjawab seorang yang menanyakan tentang olahraga sepak bola, gitu. Sama-sama melakukan sebuah olahraga sepak bola, tergantung niatnya. Ada orang bermain sepak bola hanya ingin terkenal misalnya, ya kan? Ada orang bermain sepak bola, dia perhatikan kostumnya, dia tidak membuka auratnya, kemudian dia tujuannya adalah badannya sehat. Maka itu secara umum adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya. Oh gitu ya. Apakah kemudian misalnya ketangkasan yang bermacam-macam itu tidak masuk? Ya jelas masuk ya. Sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala innal quwwata ar-ramyu, ya. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah dengan cara memanah, kan gitu ya. Sementara ketangkasan dalam arti yang sama ya banyak sekali. Maka para sahabat ada yang berlatih domba, ada yang berlatih pedang dalam hal ini ya, dalam konteks ini ya. Demikian juga saat itu orang-orang Habasah yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bermain dengan semacam itu ya. Nah, jadi seluruh bentuk olahraga yang terpelihara pada pelaksanaannya dengan ketentuan-ketentuan syar'i dan niatnya adalah untuk agar kita kuat, agar kita sehat, agar kaum muslimin ya kuat, maka itu adalah perkara-perkara yang disyariatkan dan itu banyak sekali. Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahkan 2 kali. Pada kali yang pertama dimenangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian pada kali yang kedua dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW mengatakan hadhihi bitilka, ya, satu-satu kalau bahasa kita gitu. Ya. Satu sama harus seri. Satu sama, ya. Jadi banyak alternatif, silahkan dipilih selama
tidak ada larangan khusus secara syar'i terhadap olahraga dimaksud. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakallah Ustaz. Jadi masih boleh ya Ustaz berolahraga yang lain selama itu tidak dilarang ya Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah ini Ustaz, ada pertanyaan satu lagi, agak serius sedikit ini. Pertanyaan dari Riau, dari Umi Najwa di Siak Pekanbaru Riau. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Nafi, saya mau tanya. Saya seorang ibu rumah tangga yang sangat ingin anak perempuan saya sekolah di pondok sunnah. Sudah saya survei semua pondok itu, uang masuknya dan biaya sekolahnya sangat mahal. Apalagi suami saya cuma pedagang mainan kaki lima. Akhirnya anak kami sekolah di pondok T. Terus kemudian mereka selalu mengamalkan bid'ah, sholat pun tidak seperti sholat Nabi. Apakah saya berdosa Ustadz? Dan bagaimana jalan keluarnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo. Baik. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda ila yauminal qiyamah. Ya. Siak ya, Masya Allah, di sana ada peninggalan keislaman juga itu ya, kerajaan Siak. Siak, ya. oh Ya. gitu ya Ustadz, ya. Iya. Ya. Apabila kita memilihkan untuk diri kita, pasti kita pilih yang terbaik ya, yang terbaik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Perkara-perkara yang jelas bid'ah ya, yang jelas bid'ah artinya tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama, ya, ya. Maka harus dijauhi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu bid'atin dolalah, kan gitu, ya, bahwa sesat dan kullu dolalatin finnar, ya. Ya. Tapi kalau sholawat bagus. Ya, Masya Allah, iya Ustaz. Perbanyaklah membaca sholawat, ya. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya sallallahu alaihi ashran, ya. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi ashran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang bersolawat sekali kepadaku, maka Allah berikan kepadanya 10 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jika yang dijumpai adalah benar-benar bid'ah yang jelas, ya, kadang-kadang masih diperselisihkan apakah itu bid'ah atau bukan, kan gitu. Bahasan para ulama juga ada yang seperti itu, ya. Jadi kita harus pahami juga. Tetapi apabila jelas-jelas bahwa yang diajarkan adalah perkara-perkara bid'ah yang menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau bid'ahnya bid'ah yang kaitannya mungkin dengan akidah, yang sampai kepada syirik, ya, yang sampai kepada perkara-perkara yang dosa besar, maka jelas segera harus kita selamatkan anak kita. Dia tidak harus di pesantren, dia tidak harus di pesantren. Mungkin di rumah lebih baik. Itu yang pertama. Jadi penting untuk ini yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu dibuat pencarian lebih detail, karena ada juga insya Allah Ta'ala pesantren-pesantren yang tetap dalam taraf mampulah seseorang insya Allah, walaupun ya kita misalnya sederhana saja ekonominya, tetapi ada sekolah-sekolah yang memang biaya pendidikannya murah dan sekolah sunnah. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang
kalau benar-benar dihitung, maka biaya pendidikan itu memang menjadi cenderung mahal apabila seorang ingin meningkatkan kualitas-kualitas tertentu misalnya. Ya. Tapi ada orang yang insya Allah ada, maksud saya, sekolah yang insya Allah kita dapatkan kualitas juga tetap terjaga, tapi biaya murah. Kenapa? Karena ya pertama mungkin ada subsidi lain, ya, ada subsidi lain, ya, Ustaz, ya. Subsidi silang, ya. Kemungkinan juga di-manage lebih baik tentunya oleh para pengelolanya, ya. Dan bahkan ada sekolah-sekolah sunnah untuk para akhwat, ya, baik tingkat SMP ataupun SMA yang gratis, ya, yang tanpa biaya. Ya, biaya. Ya, saya mungkin tidak menyebutkan secara secara langsung di jawaban ini, tetapi coba insya Allah barangkali tim fatwa nanti juga bisa menginformasikan beberapa sekolah. Bisa jadi sekolah-sekolah tersebut belum sampai informasinya ke sana, dan bisa jadi juga sudah tutup saat ini misalnya, ya. Tapi maksud saya adalah banyak alternatif insya Allah untuk kita bisa sekolah sunnah meskipun kita dalam taraf ekonomi yang biasa-biasa saja. Saya juga insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang cukup, yang barokah. Allah Ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, Jazakallah Ustaz. Tapi gini Ustaz, kalau boleh menyinggung sedikit insya Allah masih ada waktu sekitar 3 menit. Ini Ustaz, ketika orang tua memutuskan untuk mencabut anak dari sekolah yang tidak sesuai sunnah itu, kemudian sementara dengan kemampuan si pendidikan dari orang tua itu tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran secara sistematis, merojaah secara sesuai dengan ilmunya, terus kemudian apa yang harus dilakukan ya kira-kira Ustaz? Karena kalau dibiarkan di pondok yang bid'ah itu membahayakan, sementara kalau ditarik dia tidak punya kemampuan untuk mendirikan anak, itu kira-kira solusinya bagaimana Ustaz? Iya, ada kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbi al masalih, ya, bahwa menghindari madarat itu lebih kita utamakan daripada mendatangkan sebuah manfaat. Tetapi kasus per kasus tentu tidak sama, maka apabila itu terjadi di sana, ada baiknya bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada di sana. Wallahu ta'ala. Baiklah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan pencerahannya bagi kita semua di sini, juga pendengar Fatwa TV, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Ya, seperti itu jawaban dan tips-tips pendidikan dari Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Ustaz, tanpa terasa nih Ustaz, sudah 1 jam Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah udah 1 jam kami kita bersua di sini. Ustaz, semoga pekan depan kita bisa bersua lagi Ustaz ya di Insyaallah bersama pemirsa Fatwa TV dan juga Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Iya, dan juga pendengar radio. Nah, boleh kita tutup acaranya Ustaz ya? Baik. Ya. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV, seperti itulah acara live interaktif Tarbiyah Islamiyah bersama Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala, anggota Dewan Fatwa, juga mudir Pondok Pesantren Menara Al-Quran di Temanggung ya. Bagi putra-putrinya silakan mendaftar karena jadi yang ingin mendalami Al-Quran, monggo. Nah baiklah, untuk itu kita akhiri acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Masya Allah Ustaz, jazakallah Ustaz. Karena kedua-duanya baik. Sehat, syukur baik. Sakit, sabar juga baik. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat